Perkenalkan, nama saya Nika Nadia Paramita dari kelas A4 dengan NIM 202262121162. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi ketiga, yaitu mengenai elemen ruang dalam. Memahami elemen pembentuk. Elemen pembentuk ruang interior merupakan unsur-unsur yang harus ada pada interior ruangan sebuah bangunan. Elemen-elemen utamanya ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satunya tidak ada, maka ruang interior tidak akan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, elemen-elemen pembentuk ruang dalam yaitu lantai, dinding, dan plafon. Lantai-lantai merupakan bagian paling bawah dari sebuah ruangan. Lantai memiliki fungsi sebagai pijakan kaki, penghalangi pertukaran suhu dari luar ruangan maupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu plafon. Plafon adalah bagian konstruksi bangunan bagian yang berfungsi untuk menutup atap bangunan. Untuk rumah berlantai 2, biasanya plafon tersebut langsung sebagai atap lantai 1. Selanjutnya yang terakhir yaitu dinding. Dinding adalah struktur yang memiliki fungsi sebagai pembatas ruangan, berfungsi juga untuk sebagai kedap suara suatu bangunan. Selanjutnya yaitu bukaan. Bukaan atau ventilasi adalah tempat di mana sirkulasi terjadi, baik itu udara maupun manusia yang keluar masuk pada suatu bangunan. Ada 2 bukaan yang wajib dimiliki suatu bangunan, yaitu jendela dan pintu. Jendela. Jendela adalah bagian dari bangunan yang memasukkan cahaya dan sirkulasi udara dari dalam dan luar bangunan. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama jendela adalah untuk sirkulasi cahaya dan udara dari dalam dan luar bangunan. Yang kedua yang selanjutnya yaitu ada beberapa jenis-jenis jendela. Yang pertama yaitu jendela mati atau fix. Jendela kaca mati ini terdiri atas kaca yang dipasang mati pada kusen sehingga tidak bisa dibuka tutup. Fungsinya untuk menyalurkan cahaya ke dalam ruangan. Biasanya jendela ini sebagai pendamping jendela lain di rumah. Yang kedua yaitu jendela geser atau sliding. Jendela sliding adalah jendela dengan cara digeser untuk membuka dan menutup yang memiliki kelebihan tidak memakan space yang terlalu besar dan sangat praktis. Yang ketiga yaitu jendela double hung. Adalah jendela yang terdiri dari 2 daun jendela, yakni bagian bawah dan atas dengan proporsi yang tidak selalu sama. Daun jendela atas bisa dibuka dan menggeser ke bawah, sedangkan daun jendela bawah bisa dibuka dengan menggeser ke atas. Yang terakhir yaitu jendela engsel samping. Jendela engsel samping atau casement adalah model jendela yang memiliki engsel di samping. Dengan begitu, cara membuka jendela ini sama seperti cara membuka pintu. Saat didorong keluar, panel jendela akan bergerak ke samping. Model jendela ini cocok diterapkan jika tinggi jendela lebih besar dibandingkan lebarnya. Yang selanjutnya yaitu jendela engsel bawah atau atas hover. Jendela gaya hover adalah jenis jendela yang memiliki fungsi yang sama dengan jendela tingkap. Bentuk jendela ini umumnya berbentuk persegi panjang serta memiliki engsel pada bagian bawahnya. Jenis jendela hover sangat mudah dibersihkan dan berfungsi baik jika dipasang di ruang yang sempit. Selanjutnya jendela kisi-kisi. Jendela kisi-kisi merupakan sebuah jendela sisi. Dalamnya terdapat rangkaian kisi-kisi. Jendela ini mempunyai fungsi untuk mengatur sirkulasi udara dan untuk pencahayaan. Pada umumnya jendela jalusi lebih diutamakan untuk sirkulasi udara. Yang selanjutnya itu jendela teluk. Bay windows atau bisa disebut dengan jendela teluk memiliki bingkai yang menonjol keluar. Bentuk jendela ini memiliki struktur heksagonal yang menonjol dan memberikan pemandangan luar biasa. Yang selanjutnya yaitu jendela skylight. Jendela skylight adalah jendela yang dipasang di atap. Jendela yang dipasang di garis atap ini mungkin juga bisa memberikan opsi ventilasi. Di Eropa, jendela jenis ini juga bisa disebut roof latch. Selanjutnya yaitu pintu. Pintu merupakan bukaan akses fisik untuk memasuki suatu ruangan. Pintu juga mengontrol